ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wabad, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Masih tentang sirah nabawiyah. Dan kita masuk pada fasal tentang khitan Rasulullah SAW. Kapan dikhitan? Yang terkenal dalam sejarah, pernah mendengar khitannya Rasulullah? Kapan? Pas lahir. Artinya lahir dalam keadaan terkhitannya. Ini yang biasanya disampaikan dalam sirah Rasulullah SAW, yang diajarkan sejak masih kecil. Dan seingat saya ini yang paling dikenal. Rasulullah itu lahir dalam keadaan sudah apa? Berkhitan. Ya. Masya Allah. Jadi pernah mendengar ini, Rasulullah lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Nah, ini yang paling terkenal dalam sejarah atau sirah. Dan ini yang paling banyak disampaikan, khususnya di dalam berbagai acara, mungkin maulid dan sebagainya. Nah, ini yang sering disampaikan, diceritakan tentang beliau. Khitannya beliau, artinya beliau itu lahir dalam keadaan sudah terkhitan, sudah dalam keadaan dikhitan. Dan ini memang salah satu di antara yang dinukil di dalam kitab-kitab sirah, bahwa Rasulullah SAW lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Akan tetapi riwayat tentang hal ini memang ada riwayatnya. Riwayat tentang bahwa Rasulullah SAW lahir dalam keadaan sudah dikhitan, tetapi hadis ini tidak sahih. Tidak sahih. Ibnul Jauzi, Abul Faraj Ibnul Jauzi, beliau mempunyai kitab yang mengumpulkan hadis-hadis, khususnya hadis yang palsu. Di dalam kitab beliau yang judulnya Al-Mawdu'at. Ini Al-Mawdu'at. Beliau menyebutkan riwayat ini. Dan beliau menyebutkan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih. Bahkan beliau memasukkan dalam kitab apa? Hadis-hadis maudhu', Al-Mawdu'at. Ini. Dan seandainya pun sahih, seandainya pun terbuka, itu yang disebut dengan lahir dalam keadaan terkhitan. Yang pertama, hadisnya tidak sahih sama sekali. Tidak ada yang sahih dalam masalah ini. Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at, menunjukkan bahwa hadis ini betul-betul sangat lemah. Bahkan tidaklah dimasukkan dalam kitab Al-Mawdu'at kecuali hadis-hadis yang tertuduh palsu. Tapi ini yang banyak diceritakan. Dan saya sejak kecil, ini yang saya ingat dalam sirah Rasulullah itu lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Karena ini yang disampaikan. Ini yang disampaikan kepada dan ditalkin sejak anak-anak kecil. Ini sudah diceritakan
tentang masalah ini. Sehingga tidak ada riwayat yang sahih. Kemudian orang-orang yang lahir dalam keadaan dikhitan, bukan seandainya sahih, bukan hanya Rasulullah, tapi ternyata itu hal yang terkadang ada. Sebagian anak-anak atau bayi yang lahir sudah dalam keadaan kulupnya terbuka, yang menutupi kemaluan itu sudah apa? Sudah terbuka. Artinya tidak perlu dikhitan lagi, tidak perlu dikhitan. Karena khitan tujuannya adalah untuk membuka kulit penutup, kulit yang menutupi kepala kemaluan. Sementara apa? Sementara ada sebagian bayi yang lahir yang sudah terbuka, sehingga tidak perlu lagi dikhitan. Sehingga ini bukan kekhususan Rasulullah saja. Orang-orang Arab, sebagian di antara mereka dikenal lahir itu sudah dalam keadaan terkhitan. Nah, ini saya sebutkan di dalam sebagian riwayat, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Maimuni, mengatakan, saya bertanya kepada Abu Abdullah, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, masalah yang sering saya ditanya, yaitu apa? Tentang masalah khitan. Nah, ini yang tidak sampai apa? Utuh atau belum sempurna khitannya. Nah, ini belum sempurna khitannya, apakah harus diulang atau tidak? Ini Al-Maimuni, muridnya, bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini apabila seorang yang mengkhitan, dia sudah mengkhitan seorang anak, tapi tidak apa? Tidak sempurna. Maka kata Imam Ahmad, apabila khitan tersebut sudah mencapai separuh, nah ini, separuh atau lebih, artinya dari mulai apa? Yang menutupi itu sampai pangkalnya itu sudah separuh lebih yang dikhitan, sudah separuh atau lebih. Maka kata Imam Ahmad, tidak perlu mengulang, tidak perlu mengulang. Ini nanti ada kaitannya dengan riwayat khitan Rasulullah. Jadi Imam Ahmad ditanya tentang hukum, bagaimana kalau bayi ataukah anak kecil itu dikhitan, tapi ternyata tidak sampai apa? Semuanya. Ternyata masih ada yang menutup. Nah, ini kepala kemaluan si bayi ini atau si anak kecil ini. Apakah harus diulang? Nah, ini. Apakah harus diulang? Kata Imam Ahmad, jika sudah separuh lebih, maka sudah tidak perlu. Nah, ini. Karena apa? Karena sang bayi itu, apalagi kalau khitannya masih kecil, kalau bayi itu semakin besar, dia akan semakin terbuka. Masya Allah, dia akan semakin apa? Semakin membuka, dan akan terbuka dengan sempurna secara sendiri, secara otomatis. Nah, ini apabila tidak sampai separuh, kata Imam Ahmad, tidak sampai separuh, menurut pandangan saya, kata Imam Ahmad, maka khitannya diulang. Khitannya diulang, karena nanti kalau sudah besar itu masih tertutup sebagian dari kepala kemaluan tersebut. Maka saya bertanya, kalau diulangi kayaknya berat, apalagi anak sudah besar. Ya, ini anak sudah besar. Maka bagaimana kalau dikhawatirkan anak itu apa? Tidak mau untuk diulangi. Maka Imam Ahmad mengatakan, beliau mengatakan, ada beberapa orang, ini ada seseorang yang punya anak itu sudah terkhitan lahirnya. Ada
seorang yang sudah lahir anaknya itu dalam keadaan sudah dikhitan. Nah, ini. Dan orang tersebut karena ini peristiwa yang tidak tidak wajar. Ini kok sudah terbuka. Nah, ini. Ayahnya menyangka ini adalah suatu kelemahan atau cacat. Kelemahan atau apa? Cacat. Nah, ini. Maka saya mengatakan kepadanya bahwa apabila keringanan sehingga anak tidak perlu dikhitan. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, riwayat ini atau jawaban yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, padahal Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu ditanya tentang masalah mengulangi khitan. Masalah mengulangi khitan. Tetapi Al-Maimuni mendapatkan jawaban dari Imam Ahmad. Justru Imam Ahmad menceritakan tentang seorang yang anaknya, dan itu berarti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, di zaman Imam Ahmad, sehingga bukanlah suatu kekhususan hanya Rasulullah yang sering dijadikan sebagai salah satu yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa ini keutamaan Rasulullah, bahwa lahir itu sudah dalam keadaan dikhitan. Sebenarnya ini bukan satu hal yang harus dianggap sebagai suatu kelebihan, atau kebalikannya juga bukan suatu kekurangan, tapi suatu hal yang mungkin terjadi pada manusia. Sehingga riwayat tentang Rasulullah SAW sudah dikhitan, maka ini tidak sahih sama sekali. Bahkan Ibnu Jauzi memasuk ke dalam kitab Mawdu'at. Nah, disebutkan dalam juga dalam riwayat bahwa ada salah seorang ahli hadis di Baitul Maqdis yang namanya Abu Abdullah Muhammad bin Utsman Al-Khalili, seorang muhaddis di Baitul Maqdis di negeri Syam. Itu juga dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan. Ini. Dan orang tuanya tidak mengkhitannya, sehingga sampai besar dia nggak dikhitan. Nah, disyariatkan khitan itu dalam rangka untuk membuka, supaya kulit yang menutupi kemaluan itu bisa terbuka, dan itu salah satu di antara hikmah dan luar biasa hikmahnya khitan di dalam Islam. Dan itu adalah salah satu di antara yang menjaga kesehatan, yang menunjukkan Islam itu adalah agama yang bersih, agama yang suci. Karena ketika tidak dikhitan, maka najis itu bisa terkumpul, terakumulasi di antara kulit dan kemaluan, yang ini juga bisa menimbulkan penyakit. Dan ternyata di dalam Islam dikhitan. Dan syariat khitan ini bukan hanya di dalam syariat umat Rasulullah saja, tetapi syariat khitan ini sudah ada sejak zaman dulu para nabi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan ketika diutus menjadi rasul baru, karena orang tuanya tidak mengkhitan. Nabi Ibrahim orang tuanya tidak mengkhitan beliau, sehingga ketika sudah diutus menjadi seorang rasul, maka Nabi Ibrahim pun mengkhitan dirinya sendiri pakai kapak. Ini hadis yang sahih. Nabi Ibrahim mengkhitan dirinya sendiri dengan menggunakan apa? Kapak. Berani? Menggunakan kapak. Ini hadis yang sahih. Bahwa Nabi Ibrahim mengkhitan dirinya dengan menggunakan kapak, menunjukkan syariat khitan ini syariat para nabi sebelumnya, sejak Nabi Ibrahim. Dan demikian juga syariat keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga syariat ini syariat para nabi yang sudah sebelumnya. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa khitan itu salah satu di antara sunnah fitrah, di antara sunnah-sunnah fitrah, yang menunjukkan kalau sunnah fitrah berarti itu semua manusia, sunnahnya untuk semua manusia. Artinya sejak Nabi Adam demikian, sejak Nabi Adam alaihissalam. Karena itu sunnah fitrah, namanya fitrah manusia, berarti sama antara para nabi dan rasul. Termasuk memanjangkan jenggot, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak,
kemudian memendekkan ataukah merapikan kumis dan sebagainya. Nah, ini di antara sunnah fitrah ini. Nah, ini subhanallah. Jadi 10 sunnah fitrah ini berarti adalah sesuatu yang sudah ada sejak zaman dulu. Sebagaimana fitrah manusia dilahirkan atau diciptakan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Nah, ini. Jadi jenggot bagi laki-laki fitrah sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini. Kemudian berbagai fitrah yang lainnya, sunnah fitrah. Khitan, ini salah satu di antaranya. Khitan. Kemudian mencukur bulu kemaluan, memanjangkan jenggot, kemudian mencabut bulu ketiak, apalagi? Nah, ini banyak. Ini sunnah-sunnah fitrah. Nah, ini potong kuku, memotong kuku. Ini sunnah fitrah. Sehingga syariat ini berarti ketika Rasulullah menyebutkan sebagai sunnah fitrah itu sudah ada. Nih, baik. Adapun yang dikatakan bahwa di antara kebiasaan yang dikenal orang Arab bahwa anak yang lahir itu dalam keadaan seperti itu dikhitan oleh bulan. Dikhitan oleh apa? Oleh bulan. Ini khurafatnya mereka. Ini khurafatnya kaum musyrikin. Nah, kemudian pendapat yang kedua tentang Rasulullah, bahwa Rasulullah dikhitan pada saat dibelah dadanya oleh malaikat pada saat berada di Halimah As-Sa'diyah. Siapa Halimah As-Sa'diyah? Ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat atau dalam sebagian riwayat disebutkan tentang hal tersebut, disebutkan dalam situ riwayat hadis tentang dibelahnya dada Rasulullah pada saat berada di ibu susuannya Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnadnya dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Tetapi dibelahnya dada ini pada saat berada di Halimah Sa'diyah tidak disebutkan dalam riwayat tersebut khitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya disebutkan dibelah dadanya, dibersihkan, diambil hatinya, dicuci, ini dikeluarkan kotoran dan dipenuhi dengan hikmah. Kemudian dikembalikan. Nah, ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, tidak disebutkan di dalamnya tentang khitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ahmad yang sahih ini. Nah, ini sehingga riwayat tentang hal ini tidaklah ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang khitannya Rasulullah SAW pada saat berada di Halimah Sa'diyah. Pendapat yang ketiga atau riwayat yang ketiga dalam sirah dan tiga-tiganya ini ada, bahwa kakeknya Abdul Muttalib yang mengkhitannya pada hari ketujuh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan di antara sunnah pada hari ketujuh kelahiran itu dicukur rambutnya, kemudian ditimbang, disedekahkan kepada fakir miskin seberat rambut yang dicukur, maka ditimbang, maka disedekahkan dirham atau emas. Riwayatnya yang sahih adalah perak. Nah, ini riwayatnya yang sahih adalah perak. Ditimbang berapa harganya perak rambut itu, berapa gram, maka senilai itulah yang disedekahkan. Kemudian akikah pada hari ketujuh disembelihkan, dan pada hari ketujuh juga disunnahkan untuk mengkhitan bagi laki-laki. Demikian juga bagi wanita. Ada khitan wanita. Nah, ini. Akan tetapi yang wajib dilakukan adalah untuk laki-laki. Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Ini yang disepakati para ulama tentang hal ini. Nah, ini.
Sehingga seseorang yang masuk Islam maka dia harus khitan. Dia wajib apa? Khitan. Seorang yang masuk Islam. Nah, disebutkan bahwa kakeknya Abdul Muttalib yang mengkhitan pada hari ke-7. Dan disebutkan dalam satu riwayat tersebut bahwa Abdul Muttalib mengundang orang-orang Arab, dan itu sudah suatu kebiasaan, yaitu pada hari ke-7 akikah itu sudah biasa dilakukan oleh bangsa Arab. Akikah itu sudah biasa dilakukan. Mereka menyebut dengan nasika dan yang lainnya dengan akikah. Nah, kebiasaan itu kemudian oleh Rasulullah SAW pun dilanjutkan yang namanya akikah. Nah, hanya saja pada waktu itu tidak disebutkan atau tidak dinukil Rasulullah SAW diakikahi. Hanya pada waktu itu diberi nama Muhammad. Jadi diberi nama Muhammad pada hari ke-7. Ini salah satu di antara sunnah yang juga disebutkan Rasulullah SAW, bahwa seseorang itu, seorang bayi yang lahir, maka dikhitan, disembelihkan. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk wanita 1 ekor kambing wanita. Kemudian diberi nama yusamma. Nah, yusamma, diberi nama, ditetapkan namanya. Itu pada hari ke-7. Jadi yang memberi nama Muhammad itu adalah kakeknya, Abdul Muttalib. Dan itu disebutkan nama Muhammad itu di dalam Taurat. Subhanallah, sebutkan dalam Taurat. Karena itu orang-orang Yahudi sebenarnya mengenal ini Muhammad ini satu-satunya yang bernama Muhammad ya Rasulullah saja. Karena sebelum itu tidak pernah ada penggunaan Muhammad untuk nama. Tidak ada orang bangsa Arab sebelum Rasulullah itu memberi nama Muhammad. Yang mengawali adalah Abdul Muttalib, Muhammad. Dan tidak ada yang lain selain Rasulullah, termasuk para sahabat, tidak ada sama sekali yang namanya Muhammad. Jadi di zaman itu gak ada orang yang namakan Muhammad. Kalau sekarang kan orang banyak meniru, ya kan? Latah ini siapa? Oh, namanya Fulan. Nah, ini sebutkan namanya. Ini sepak bola, pemain sepak bola siapa? Nah, ini yang terkenal akhirnya anaknya dinamakan dengan nama pemain sepak bola. Pemain sinetron terkenal dinamakan anaknya dengan ini. Nah, orang Arab mereka terbiasa memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama yang pasaran. Ada Sa'ad, ada Umar, Amr, dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Abdullah, Abdurrahman, itu nama yang banyak. Abdullah ini nama yang banyak. Bapaknya Rasulullah kan Abdullah namanya. Karena nama itu nama pasaran, artinya nama yang sudah biasa dilakukan oleh mereka. Nah, Rasulullah SAW diberi nama kakeknya Abdul Muttalib dengan nama Muhammad. Ibunya, ini yang memberi nama Rasulullah dengan nama Ahmad. Jadi kakeknya ngasih nama Muhammad, ibunya kasih nama Ahmad. Jadi Rasulullah SAW namanya ini. Dan orang Arab terkadang memberi nama seorang anak itu bisa lebih dari satu. Ini lebih dari satu. Artinya seorang anak bisa diberi nama bapaknya dengan sebuah nama, ibunya ngasih nama, kakeknya ngasih nama, ini atau julukan dan seterusnya. Itu terkadang memang lebih dari satu, itu hal yang lumrah atau wajar. Biasa orang Arab ini. Nah, yang terakhir ini yang kelihatannya lebih sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab. Lebih sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab. Adapun yang sebelumnya yang mengkhitan adalah pada waktu itu oleh malaikat. Ini bukan hanya mencuci dadanya saja, tetapi mengkhitan juga. Ini riwayat yang tidak ada. Hanya yang sahih tidak menyebutkan khitan. Yang sahih hanya menyebutkan pembelahan dada saja. Itu riwayatnya sahih. Tapi lebih dari itu, khitan ini tidak ada. Cuma terkenal
di sebagian kitab sirah itu dinukil, tapi riwayatnya tidak sampai disebutkan. Ini jadi tambahan riwayat ini tadi. Ini. Nah, kemudian Ibnu Abdul Bar menyebutkan, beliau mengatakan di dalam kitab At-Tamhid, kitab fikih beliau, dalam bab ini terdapat hadis musnad yang gharib, yaitu kami mendapatkannya dari Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Haddatsana Muhammad bin Isa, haddatsana Yahya bin Ayyub al-Allaf. Di riwayat ini ada sanadnya sampai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai Ibnu Abbas disebutkan sanadnya oleh Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas bahwa Abdul Muttalib, ini riwayat yang terakhir, pendapat yang apa? Ketiga, bahwa Ibnu Abbas menceritakan bahwa Abdul Muttalib yang mengkhitan Nabi pada hari ke-7 dan kemudian membuat acara mengundang orang, tapi tidak disebutkan di sini akikah, hanya memberikan hidangan. Tidak disebutkan di sini akikah, tapi mengundang. Lalu dinamakan dengan nama Muhammad. Ini hadisnya, riwayatnya. Nah, qala Yahya bin Ayyub, kata Yahya bin Ayyub, salah seorang di antara ulama muhaddis ahli hadis, talabtu hadzal hadis, saya mencari hadis ini. Saya mencari hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar tadi. Falam ajid inda ahadin min ahli hadis. Saya tidak menemukan dari orang yang sudah saya temui di antara ahli hadis kecuali inda Ibni Abi Surri, kecuali ada pada riwayatnya Ibnu Abi Surri. Ibnu Abi Surri, Ahmad bin Abi Surri al-Asqalani, riwayatnya adalah lemah. Perawi ini yang disebutkan Ibnu Surri ini lahu manakir, dia meriwayatkan hadis-hadis yang ada kemungkarannya. Sehingga hadis ini, pendapat ini atau riwayat ini juga tidak sahih. Riwayat ini tidak sahih dari sisi riwayat. Dan disebutkan waqat waqa hadhil masalah ini di antara dua orang yang mulia. Sannafa ahaduhuma musannafan fi annahu wulida makhtunan. Permasalahan khitannya Rasulullah itu terdapat pada kitab dua orang yang menulis tentang khitannya Rasulullah. Yang pertama menyebutkan Rasulullah Kamaluddin Ibnu Adil. Nah, ini. Dan dibantah dalam bantahnya itu bahwa Rasulullah dikhitan sesuai dengan adat kebiasaan bangsa Arab. Nah, ini sesuai dengan adat kebiasaan bangsa Arab. Dan kebiasaan orang Arab, sunnah orang Arab, nah ini mereka biasa mengkhitan karena bangsa Arab mereka adalah kaum yang masih menjalankan sebagian di antara kebiasaan atau ajaran Nabi Ibrahim. Khitan itu sudah terkenal di kalangan bangsa Arab. Biasa, mereka biasa mengkhitan. Artinya bangsa lain mereka tidak dikenal mereka mengkhitan, tetapi bangsa Arab sampai datangnya Rasulullah itu hal yang sudah biasa mereka lakukan. Entah apakah itu yang melakukan atau yang mengkhitan kakeknya Rasulullah SAW, ataukah yang lainnya, pamannya misalkan. Tetapi kebiasaan bangsa Arab mereka mengkhitan ketika lahir 7 harinya, itu hal yang biasa. Nah, ini hanya saja riwayat yang menegaskan tentang hal itu dhaif. Tetapi Kamaluddin Ibnu Adim menyatakan bahwa keumuman sunnahnya orang Arab sudah tidak membutuhkan lagi penjelasan. Artinya Rasulullah yang jelas sudah terkhitan. Ketika diutus menjadi Rasul, tidak khitan lagi. Nah, ini ketika diutus menjadi Rasul maka tidak khitan.
Nah, hanya saja sebagian di antara orang yang masuk Islam, orang yang Islam yang bukan orang Arab, maka mereka diperintahkan untuk apa? Untuk mengkhitan. Kalau orang Arab tidak disebutkan, mereka itu diperintahkan untuk khitan. Karena memang orang-orang Arab yang masuk Islam, mereka sudah menjadi kebiasaan mereka sejak apa? Sejak zaman dulu mereka sudah biasa khitan. Dan ini insya Allah Pak, riwayat atau kebiasaan bangsa Arab, tidak perlu kemudian dibahas kapan khitannya Rasulullah SAW. Yang jelas dikhitan insya Allah sesuai dengan adat kebiasaan bangsa Arab. Baik. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa riwayat tentang Rasulullah bahwa beliau dikhitan sejak lahir yang banyak disebutkan dalam riwayat sejarah, itu sebenarnya yang menulis kitab sejarah ini adalah Kamaluddin Ibnu Talhah, yang dibantah oleh Kamaluddin Ibnu Adim bahwa ini tidak sahih. Bahkan riwayatnya disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis yang apa? Mawdu', palsu. Nah, fasal yang selanjutnya adalah tentang para ibu susu Rasulullah. Kenapa ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim? Masya Allah, Ibnu Qayyim, kitab beliau ini Zadul Ma'ad, kitab yang sungguh luar biasa. Meskipun kelihatannya sepele, artinya sirah Rasulullah, beliau menyusun itu dalam perjalanan safar. Tetapi ketika beliau menyusun kitab ini, meskipun dia bentuknya fasal-fasal yang tidak runut, tidak runut, tetapi fasal demi fasal ini menunjukkan luasnya kedalaman ilmu beliau, luasnya ittila, penelitian beliau, bacaan beliau. Artinya beliau sangat banyak membaca kitab-kitab para ulama sebelumnya. Jadi fikihnya ini luar biasa, Masya Allah. Nah, di antaranya adalah beliau mengumpulkan atau menyebutkan dalam fasal khusus tentang siapa saja ibu susu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita cari di kitab lain kayaknya sulit untuk mencari yang seperti ini. Ya, kitabnya Zadul Ma'ad ini, Masya Allah. Padahal ini ditulis dalam perjalanan haji. Bolak-baliknya ini apa? Menulis Zadul Ma'ad hasilnya ini. Bukan ditulis di dalam perpustakaan. Biasanya kalau karya ilmiah, ini ya kan, karya ilmiah itu biasanya para ulama, mereka yang S1, S2, S3, itu mereka menyusun apa? Menyusun yang disertasi, yang tesis, ini semuanya di mana? Perpustakaan, butuh perpustakaan, literaturnya. Ibnu Qayyim ini dalam perjalanan safar. Seakan-akan kalau orang membaca kitab ini Zadul Ma'ad, kayaknya Ibnu Qayyim itu menulis di dalam apa? Perpustakaan. Beliau menukil kitab Mawdu'at, kitab ini, subhanallah, sampai menukil seperti apa? Seperti membaca di perpustakaan, tapi dihafal oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi bukan hanya Al-Quran saja yang dihafal, hadis Rasulullah enggak. Bahkan apa? Bahkan kitab para ulama. Kitabnya para ulama. Ini yang mengherankan. Baik. Di antara ibu susu Rasulullah, Ibnu Qayyim mengumpulkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah Suwaibah, ibu susunya. Yang kita kenal cuma Halimah Sa'diyah saja, ya kan? Ini Halimah Sa'diyah. Tapi ternyata Ibnu Qayyim yang menyusun kitab ini menyebutkan satu persatu, dan masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Yang pertama Suwaibah. Suwaibah itu adalah maulanya Abu Lahab. Maulanya Abu Lahab, artinya budaknya yang kemudian dibebaskan. Ini hadis ini diriwayatkan, atau riwayat ini, bahwa Suwaibah adalah ibu susunya Rasulullah, dan Suwaibah adalah budaknya apa? Mantan budaknya Abu Lahab. Subhanallah.
masih keluarganya Rasulullah. Abu Lahab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian juga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari menyebutkan ibu susunya Rasulullah SAW. Disebutkan dari hadis Ummu Habibah. Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan, saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah itu iparnya Rasulullah. Iparnya Rasulullah SAW. Abu Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Sufyan mertuanya Rasulullah. Abu Sufyan mertuanya Rasulullah. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi Muawiyah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis wahyu, sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menulis wahyu yang dipercaya Rasulullah. Ini salah satu di antara keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ummu Habibah menceritakan tentang nikahnya dari putri Abu Salamah. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Jadi Ummu Habibah menawarkan putrinya Abu Salamah. Jadi Ummu Habibah ini nawarkan, kalau seandainya Rasulullah pengen menikah lagi, maka Ummu Habibah nikah saja dengan siapa? Putrinya Ummu Salamah. Putrinya Ummu Salamah. Nah ini Ummu Salamah waktu itu atau Abu Salamah adalah saudara sesusuan Rasulullah. Saudara apa? Sesusuan Rasulullah SAW. Artinya putrinya Ummu Salamah atau Abu Salamah adalah ponaannya susuan Rasulullah. Apa ponaan susuan ini ya? Ini. Dan keponakan susuan itu juga adalah apa? Mahram. Nah ini. Ketika itu Ummu Habibah tidak tahu kalau ada hukum ini. Ditawarkan. Kata Rasulullah, "Lau annaha lam takun rabibati." Seandainya bukan karena dia itu adalah anak tiriku. Karena Ummu Salamah sudah jadi apa? Istri Rasulullah. Kenapa Ummu Habibah menawarkan apa? Anaknya Ummu Salamah. Nah ini, ibunya sudah jadi apa? Istrinya Rasulullah SAW. Nah ini. Jadi ada dua hukum yang disebutkan di sini. Seandainya kata Rasulullah, seandainya dia itu bukan Rabibah fi hijri, bukan anak tiriku, maka la mahallatli, dia tidak apa? Tidak halal untuk saya. Anaknya Ummu Salamah, Abu Salamah itu tidak halal untuk saya, bukan hanya karena dia itu adalah anaknya atau putrinya istriku, ini putrinya Ummu Salamah juga, tidak halal karena innaha labnatu akhi minar radha'ah, karena dia itu adalah putri saudaraku sesusuan, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah saudara sesusuan Rasulullah SAW. Ardo'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Saya itu disusui oleh Suwaibah. Saya dan Abu Salamah sama-sama punya ibu susu, yaitu apa? Suwaibah. Suwaibah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fala tu'ridanna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Jangan tawarkan kepada saya anak-anak perempuan kalian. Ini. Dan saudari-saudari kalian. Saudari kalian, maksudnya istri-istri Rasulullah SAW. Jadi ini pesan kepada istri Rasulullah. Kalian jangan menawarkan anak-anak kalian. Ini. Dan juga apa? Saudari, karena tidak boleh mengumpulkan dua bersaudari. Dua wanita yang bersaudara tidak boleh dikumpulkan dalam satu
kali pernikahan. Kecuali kalau satunya dicerai atau meninggal, baru boleh dia menikah dengan saudarinya. Ini kalau anaknya Rabibah sudah nggak bisa. Kalau sudah dukhul ibunya, maka anaknya atau sudah akad dengan ibunya, ini. Maka dan jika sudah dukhul maka tidak boleh anaknya. Ini Muslim. Lewat Muslim. Jadi Abu Lahab setelah membebaskan Suwaibah ini menyusui Rasulullah SAW. Jadi awalnya budaknya Abu Lahab. Masya Allah. Kemudian baru jadi Rasulullah SAW disusui oleh Suwaibah bersama Abu Salamah. Nah, Suwaibah itu punya anak yang namanya Masruh. Anak yang namanya apa? Masruh. Berarti Masruh ini juga saudara sesusuan Rasulullah SAW. Masruh. Ini. Demikian juga yang satu susuan dengan Rasulullah dari Suwaibah, paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ada saudara-saudara Rasulullah. Ini kita harus mengenal. Kalau kita mengenal ibu susuannya Rasulullah, berarti kita juga akan mengenal saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disusui Suwaibah, Masruh anaknya. Anaknya Suwaibah, Masruh namanya. Karena seseorang wanita bisa menyusui kalau dia punya anak. Kalau dia punya anak yang masih dia susui, anaknya namanya Masruh. Ini berarti saudara susuan Rasulullah. Abu Salamah saudara susuan Rasulullah. Kemudian pamannya Rasulullah sekaligus saudara sesusuan Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini tentang masalah saudara sepersusuan Rasulullah. Yang diperselisihkan para ulama adalah tentang Islamnya Suwaibah. Apakah Suwaibah masuk Islam ataukah tidak? Demikian juga Masruh, putranya. Tidak dinukil dalam sejarah sehingga terdapat perselisihan tentang apakah Muslim atau bukan, masuk Islam atau tidak. Baru kemudian disusui oleh Halimah. Jadi yang pertama menyusui bukan Halimah. Yang pertama menyusui adalah Suwaibah. Ini Suwaibah. Karena Halimah baru menyusui, bangsa Arab biasanya mencari wanita siapa yang menyusui. Ini. Nah, sementara Suwaibah ini sudah menyusui duluan. Hanya saja memang ada qabilah Bani Sa'diyah, itu mereka memang pekerjaannya, sampingannya para wanitanya, mereka itu mencari tambahan, membantu suaminya dengan mendapatkan apa? Mendapatkan anak susu. Mereka dibayar. Sehingga mereka mendapatkan bayaran dari anak susu orang tuanya anak susu tersebut. Ini kebiasaan Bani Sa'diyah. Nah, termasuk Halimah. Halimah ketika mencari itu sudah apa? Sudah terakhir. Sementara teman-temannya yang sama-sama mencari pekerjaan menyusui bayi, mencari bayi, itu sudah dapat anaknya orang kaya. Yang dicari itu anaknya biasanya anaknya orang kaya. Ini karena bayarannya lebih apa? Lebih besar. Ini. Nah, Halimah ketika itu tidak mendapatkan bayi, kecuali yang terakhir adalah Rasulullah ini. Sementara yang lainnya itu tidak tertarik karena sudah yatim dan bukan orang kaya. Karena apa? Rasulullah ini yatim dan orang tuanya bukan orang yang kaya. Jadi disusui. Halimah ketika itu sudah tidak mendapatkan bayi. Yang terakhir adalah Rasulullah. Daripada pulang tanpa membawa apa? Anak susuan. Ini semuanya teman-temannya sudah pulang. Ini sudah dapat bayinya. Halimah nggak dapat.
akhirnya ya sudah, daripada apa? Tidak mendapatkan bayi, ini saja yang tersisa tinggal ini. Jadi Rasulullah itu tinggal apa? Sisa bayi yang tidak dapat apa? Ibu susu. Nah, ibu susunya ini akhirnya Halimah, sudahlah kita ambil saja. Ya, bersama suaminya, kita ambil saja. Mungkin memberi manfaat kepada kita. Mungkin bisa memberi manfaat meskipun bayarannya tidak banyak. Meskipun bayarannya tidak banyak, tapi mungkin bisa memberi manfaat kepada kita. Masya Allah. Tetapi justru Halimah ketika pulang, Masya Allah, kambing-kambingnya ini dan kemudian apa? Membawa barokah Rasulullah SAW. Membawa barokah. Jadi mendapatkan kemudahan Halimah ini, keluarganya, sejak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya Halimah pun menawarkan lagi, kalau diteruskan bagaimana? Ini setelah apa? 2 tahun, biasanya disusui 2 tahun disusui, tapi ternyata Halimah ini malah justru apa? Ingin menyusui lagi. Masya Allah. Ini peristiwanya. Nah, Halimah Sa'diyah dengan susu anaknya yang namanya Abdullah. Ini Abdullah. Jadi Halimah ini punya beberapa anak. Abdullah itu yang sesusuan dengan Rasulullah, artinya yang sebaya dengan Rasulullah. Jadi nama Abdullah itu juga sudah apa? Pasaran istilahnya ya. Ada namanya Abdullah. Kemudian Anisah, Judamah. Ini Judamah yang juga disebut dengan Syaima. Ini suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza bin Rifa'ah Sa'di. Jadi Bani Sa'diyah. Nah, suaminya juga dari Bani Sa'd, dari Bani Sa'd. Halimah juga dari Bani Sa'd. Jadi bapak susunya Rasulullah namanya Al-Haris, suaminya Halimah ini. Hanya saja diperselisihkan apakah bapak susuan dan ibu susuannya itu masuk Islam atau tidak. Ini yang diperselisihkan. Nah, ini dalam sirah, apakah masuk Islam atau tidak. Baik. Nah, yang sama-sama disusui oleh Halimah, saudara sepersusuan Rasulullah, di samping anak-anaknya Halimah, adalah anak pamannya, yaitu Abu Sufyan. Anak pamannya Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Al-Haris jadi sepupunya Rasulullah. Abu Sufyan sepupunya Rasulullah. Bukan Abu Sufyan bapaknya Muawiyah. Abu Sufyan ibn Al-Haris. Al-Haris itu kakaknya Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Al-Haris bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Haris ini kakaknya Abdullah, bapaknya Rasulullah. Jadi anak pamannya, sepupunya Rasulullah SAW yang juga disusui oleh Halimah. Padahal ini sangat memusuhi Rasulullah SAW. Saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Sangat keras permusuhannya dengan Rasulullah SAW. Awalnya sangat keras. Kemudian masuk Islam. Ini masuk Islam. Baik. Ini yang disebutkan setelah masuk Islam maka bagus. Jadi sahabat Rasulullah SAW. Ini Abu Sufyan yang lain. Nah, kemudian Hamzah waktu itu juga disusukan ke Bani Sa'd. Ini disusukan di Bani Sa'd bin Bakar. Ini maka ibunya pun menyusui Rasulullah SAW. Menyusui 1 hari. Pada saat beliau berada di ibunya Halimah. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib itu hubungannya dengan Rasulullah sebagai saudara sepersusuan dari 2 arah. Dari Halimah dan sekaligus dari apa? Ibunya
Hamzah. Sekaligus dari ibunya Hamzah. Jadi Rasulullah SAW saudara sepersusuan Hamzah ini dari dua jalan, dari dari Suwaibah dan juga dari apa? Dari Sa'diyah. Jadi dari Bani Sa'diyah. Masya Allah. Jadi Halimah bukan Halimah As-Sa'diyah, tetapi dari ibu susuannya Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi ini diantara yang disebutkan. Nah, yang terakhir, pasal yang terakhir adalah tentang pengasuh Rasulullah. Pengasuh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW mempunyai ibu pengasuh. Di antaranya adalah ibunya Aminah bintu Wahab. Ini adalah apa? Yang mengasuh. Pengasuh Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu susuan itu sekaligus adalah pengasuh Rasulullah SAW. Suwaibah, Halimah, Sa'diyah. Kemudian anaknya Halimah yang namanya Syaima. Jadi kakak apa? Kakak susuannya. Itu yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saudarinya Rasulullah SAW sepersusuan. Tetapi dia yang kemudian menggendong dan mengasuh Rasulullah SAW. Kemudian waktu itu Syaima masuk Islam. Syaima masuk Islam. Yang diperselisihkan masuk Islam itu adalah ibunya. Apakah Halimah itu masuk Islam atau tidak? Tapi saudarinya yaitu Syaima ini disebutkan datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu datang dalam utusan Hawazin yang dimana di sana tinggalnya Bani Sa'diyah. Kemudian Rasulullah SAW menghamparkan selendangnya, menghormati. Rasulullah menghamparkan selendang beliau kepada Syaima, didudukkan, dan kemudian dipersilahkan duduk di atas selendang Rasulullah SAW. Mereka akhirnya mengenal ini adalah apa? Saudarinya sepersusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah Ummu Aiman. Nah ini. Ummu Aiman namanya Barokah, wanita Habasyiyah, Ethiopia. Nah ini. Yang Rasulullah SAW mewarisi Ummu Aiman dari ayahnya. Jadi Ummu Aiman ini budaknya Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Nah ini. Maka kemudian setelah ayahnya meninggal, maka Rasulullah mendapatkan warisan apa? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Nah itu. Nah Rasulullah SAW kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Diasuh oleh Ummu Aiman. Ini subhanallah. Dan kemudian dibebaskan oleh Rasulullah. Ummu Aiman dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Jadi Ummu Aiman ini masih kecil ketika Rasulullah SAW diasuh oleh ibunya sekaligus oleh budaknya ini tadi, warisannya ayahnya. Lalu ketika besar, ketika Rasulullah SAW Zaid ini sudah besar, maka dinikahkan. Lahirlah Usamah bin Zaid dari istrinya Ummu Aiman. Istrinya Ummu Aiman. Jadi ini Ummu Aiman maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula yang membebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah itu. Ketika itu Abu Bakar, setelah wafatnya Rasulullah, pernah suatu ketika Abu Bakar masuk bersama Umar bin Khattab kepada Ummu Aiman. Ketika itu Ummu Aiman menangis. Ummu Aiman ketika didatangi Abu Bakar dan Umar menangis. Kata Abu Bakar dan Umar, kenapa engkau menangis? Bukankah yang ada di sisi Rasulullah SAW itu lebih baik bagi Rasulullah SAW? Artinya Rasulullah wafat itu lebih baik bagi Rasulullah karena ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia mendapatkan apa yang di sisi Allah, dan itu lebih baik bagi Rasulullah. Kata Ummu Aiman, sesungguhnya saya tahu apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya menangis itu karena wahyu telah terputus. Karena wahyu telah terputus. Jadi Ummu Aiman menangis bukan menangisi apa? Wafatnya Rasulullah, bukan karena sedihnya ditinggal Rasulullah, tetapi karena wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus dari langit. Ini Abu Bakar dan Umar ketika mendengar jawaban Ummu Aiman, akhirnya ikut apa? Ikut menangis. Tadi menasihati, kenapa engkau menangis? Bukankah di sisi Allah lebih baik? Ini bagi Rasulullah SAW. Ini. Tapi ketika Ummu Aiman menjawab, saya menangis bukan karena itu. Artinya saya tahu apa yang di sisi Allah lebih baik, tetapi saya menangis karena wahyu telah terputus sejak Rasulullah wafat. Artinya keadaan terputusnya wahyu itu berarti zaman itu semakin apa? Semakin buruk. Ini semakin buruk. Tidak semakin baik. Ini. Baik, insyaallah sampai di sini. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Biidznillah taala. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada, kita akhiri. Subhanak. Ya. Berarti yang anak tiri itu selamanya meskipun sudah cerai dengan ibunya tidak bisa dinikahi. Ya. Kalau sudah dukhul. Itu karena berarti dia itu mahram kita itu. Iya, mahram. Meskipun sudah cerai. Iya. Nah, anak tiri itu Iya. mahramnya. Mahram. Nah ini dilarang menikah untuk selamanya. Nah ini selamanya. Marabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau misalkan ibunya ini sudah dinikahi, belum sempat dukhul tapi sudah cerai, maka tidak apa-apa menikahi anaknya. Nah ini. Tetapi kalau anaknya, kita menikahi seorang wanita, maka ibu mertua ini otomatis sudah langsung pada saat akad itu mahram untuk selamanya. Mahram untuk apa? Selamanya. Beda kalau seorang wanita kita menikahinya, punya anak, si wanita ini kita cerai, ini belum sempat dukhul, maka kita halal untuk menikahi anaknya. Menikah anak perempuannya. Paham sini ya? Jadi patokannya adalah kalau sudah dukhul. Kalau belum dukhul maka masih boleh. Tapi kalau sudah dukhul untuk selamanya tidak boleh kita menikahi anaknya. Kalau anak tiri dengan anak kita ini bukan mahram, bisa menikah. Ini mahram dengan kita, tapi bukan dengan apa? Anak kita. Makanya apa? Ini memang apa? Perlu dipisahkan. Artinya ini bukan mahram. Ini mana yang mahram, mana yang bukan. Jadi sesama apa? Bawa anak. Kita bawa anak. Ini. Baik laki ataupun perempuan, ya. Sama saja. Istri kita bawa anak. Kita juga punya anak. Ini. Bukan dari apa? Istri. Kita masing-masing dua orang, janda dan duda misalkan, dua-duanya punya anak, yang satu laki, satu apa? Perempuan. Entah itu yang anaknya yang istri itu laki-laki, kemudian anak yang apa? Laki-laki ini perempuan, maka ini bisa menikah. Bukan mahram. Bukan apa? Bukan mahram. Bagaimana kalau menikah kemudian jadi satu rumah? Ini juga harus apa? Harus hijabnya harus dijaga. Ini. Paham sini kira-kira? Iya. Baik. Jadi demikian. Allah taala bersama. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.